Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul siap diuji komprehensifnya. Inggih Pak, insya Allah siap. Yang dipilih RPP-nya, RPP yang keberapa? Setelah saya sampai di hotel aja ya. Iya. Oh. Nurul? Nurul? Halo, Nurul? Inggih Pak. RPP berapa? Keberapa yang dipilih? RPP set kedua Pak. Kedua. Tematik atau enggak? Tematik Pak. Kelas berapa? Kelas 2 Pak. Kelas 2. Oke. Diambil muatan atau seluruhnya? Diambil semua muatan Pak. Semua muatan diajarkan? Enggak, maksudnya yang pada saat subtema ini cuma ada 2 muatan Pak. Apa saja? Bahasa Indonesia sama matematika Pak. Bahasa Indonesia dan Matematika. matematika. Coba kamu perkenalkan dirinya, terus di PowerPoint kan. Oh inggih. RPP-nya Kak Pak? Nah iya no. Alim, aku cantik, cantik. Sampai mana tadi? Tayang. Indikator. Indikator Pak. Ini Pak. Memilih kalimat penolakan, menulis kalimat penolakan ya. Jadi kalimat dan menulis kelas 2 ya. Inggih Pak. Terus tujuannya. Yang kedua apa? Yang kedua. Matematik. Inggih. Memperjelas penjumlahan dan memperjelas ya. Inggih Pak. Menjelaskan atau memperjelas? Memperjelas itu nebali. Maksudnya itu melakukan penjumlahan ya. Dan pengurangan melibatkan bilangan cacah 3 digit. Bukan memperjelas. Oh inggih Pak. Lalu menyelesaikan masalah penjumlahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya itu loh aneh. Itu siapa yang bikin? Tujuan, naikkan tujuan. Memilih kalimat penolakan dalam teks, lalu menulis kalimat penolakan melalui gambar ya. Inggih Pak. Terus matematikanya bukan memperjelas. Inggih Pak. Karena dia 3 digit, 3 digit itu pasti ada semacam prosedural.
bukan perjelas, tapi prosedur. Prosedur menjumlah itu kayak apa? Prosedur mengurang itu kayak apa? Oh iya. Memecahkah, menyimpankah, terserah. Lalu kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kehidupan sehari-hari. Pendekatannya apa yang dipakai? Ini Pak, saintifik sama tipek. Saintifik itu apa saja? Ini Pak, kayak misalnya kita menyajikan kepada siswa Ya, Pak. aku tanya saintifik itu apa saja? Saintifik itu ada 5M atau 4M? Ada 5M Pak. M apa saja? Ya Pak. Apa saja? Mengamati, menalar, menginformasikan, mengamati, menanya, menalar, kemudian mengolah, membuat, mengkomunikasikan, Pak. Menanya, mengamati, menalar, terus menalar, mengolah, membuat, atau membuat sama aja Pak ya. Kemudian ya, mengolah sama. Oh inggih. Kemudian yang terakhir mengkomunikasikan Pak. Nah, mengkomunikasikan. Kalau TPACK apa TPACK? Inggih, teknologikal, kemudian pedagogikal, kemudian content knowledge Pak. Ya, ya. Sekarang di kegiatanmu. Ini modelnya problem based learning ya, PBL. So, kita lihat di langkahmu, di langkah pembelajaran. Inti. Ini luring atau daring? Daring, Pak. Daring. Nggih. Daring itu sebelum inti, langkah awalnya apa? Ini Pak, awal-awalnya saya memberikan yang link. Paling penting, iya, memberikan link itu yang penting. Saya membagikan link kepada siswa melalui grup WA Pak, bahwa ini link kelas kita nanti melalui Google Meet atau misalnya Zoom Pak. Oke. Okay. Itu khayalanmu ya. Tapi di SD itu Google Classroom. Biasanya GB-nya nggak cukup. Jadi WA biasanya. Kalau di desa sih, paling nggak di kota kan, abahnya HP-nya canggih-canggih. Nah, sekarang inti. Di dalam inti pertama-tama, guru menunjukkan gambar tentang gotong royong. Gotong royong ya, ini ya gambarnya ya. Nggih, Pak. Inilah. Nggih, Pak. Percakapan pada buku siswa yang ditampilkan melalui PowerPoint. Siswa menyebutkan kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan. Sekarang, karena itu problem based learning, yang kamu tampilkan problem itu yang mana? Yang disebut problem. Di RPP-mu ini problemnya yang mana? Yang di kegiatan ini? Langkah awalnya. Mengirim problem misalnya. Mengirim problem ke siswa. Problemnya apa? Ini Pak, misalnya saya tampilkan. Misalnya, kamu ngirim apa yang kamu kirim? Ini Pak, mengirimkan ini Pak, gambar teks yang berupa percakapan itu Pak, bagaimana sih siswa tuh memilih kalimat penolakan di sini Pak ya. Kalimat penolakan yang sopan, misalnya ada di situ ada gotong royong, habis itu siswa penolakan sopan no gotong royong. Enggak Pak, penolakan kalimat sopan itu apa? Penolakan kalimat yang sopan Pak, misalnya. Itu apa? Enggak, contohnya maaf, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak begitu Pak, bukannya langsung saya nggak bisa ikut, itu kan kurang sopan gitu maksudnya. Bukan insya Allah. Enggak, Pak. Insya Allah itu penolakan halus enggak? Misalnya orang kan insya Allah itu kan menurut saya loh. Enggak, Pak. Menurut bahasa bukan agama. Insya Allah itu kayaknya tuh menolak halus. Ini undangan, nanti datang ya, insya Allah. Orangnya kan datang. Oh iya. Nanti selamatan, insya Allah. Mungkin di sini lain.
maaf saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak, menolak secara halus, walaupun tidak ada keperluan misalnya. Yalah, Oh iya. sama ujiannya batal. Kenapa? Karena tidak bisa masuk mulai tadi. Padahal dia tidak mau. Yang disalahkan internetnya. Padahal internetnya lancar. Berikutnya, saya bertanya, yang kamu tuliskan dalam kegiatan inti ini, kalau TPACK tadi ya, jadi ada teknologi pedagogi, jadi pedagogi. Terus kamu ini menggunakan pendekatan teori belajar apa yang kamu pakai untuk menyampaikan bahasa dan matematik tadi? Yang seluruhnya ini nanti kamu menggunakan apa? Yang banyak mendominasi teori belajar apa? Pak. Hah? Yang mendominasi teori belajar siapa ini? Di sini yang kamu tulis nih. Teori behavior, Pak. Behavior. Cirinya apa di sini? Ya, ketahuan tuh behavior. Ini Pak, di sini kan kita memberikan sebuah kepada anak yang kayak tampilan mengamati tadi kan Pak ya. Kemudian anak-anak itu nanti merespon kembali, oh ini kalimat yang sopan, oh ini kalimat yang bukan sopan. Kayak sejenis stimulus. Di sini loh, di sini kata kuncinya apa? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus turunkan lagi, naikkan. Naikkan lagi. Itu kan kelihatan sampai 7. Nah, terus sampai 8, 9, terus 10. Nah, semuanya guru. Kalau semuanya guru ini behavioristik. Artinya mentransfer. Pokoknya anaknya ini linknya. Ini pokoknya anaknya. Nah, jadi semuanya ini jujur aja behavioristik. Tapi behavioristik sekarang kan banyak ditinggalkan. Sekarang kan konstruktif based. Kenapa kamu nggak pakai konstruktif based? Saya tanya dulu ya, saya jawab. Hotnya dalam pembelajaran ini konstruktif based atau behavioristik? Behavior, Pak. Tuh, masa? Tapi di sini Pak ada 2 Pak, soalnya yang lebih mendominasi di sini behavior, tapi kalau konstruk juga memakai Pak. Nah, kenapa nggak kemarin disuruh misalnya bikin aja yang berbasis hot, berpikir tingkat tinggi, apa nggak disuruh begitu membuatnya ini? Inggih Pak. Kenapa enggak? Ini sudah Pak. Mana? Hotnya di mana? Guru menugaskan siswa mengamati kembali gambar, membuat teks. Guru menugaskan siswa membuat kalimat penolakan. Terus guru membimbing siswa memilih gambar yang berisi teks penolakan untuk diceritakan kembali dalam bentuk tulisan. Terus guru menugaskan siswa secara acak untuk membacakan cerita dengan percaya diri yang ditampilkan melalui tampilan siswanya melalui PowerPoint. Guru menugaskan siswa secara acak untuk membaca cerita ya. Dengan percaya diri. Membaca cerita itu percaya diri atau keterampilan membaca? Percaya diri Pak, kan yang diuji itunya berani nggak dia kayak gitu nah Pak. Apa PPKN? Berani atau tidak kan tidak bisa diuji. Di dalam bahasa masa keberanian. Pasti keterampilan membaca pemahaman.
dia memahami nggak yang dibaca itu loh maksudnya. Guru membimbing saya memilih tadi guru siswa menyebut kalimat penolakan. Bisa nggak dia mengerti yang dibaca itu bahwa itu masuk kalimat penolakan. Kan keterampilan membaca pemahaman. Kalau dalam bahasa itu namanya keterampilan membaca pemahaman, ya lah. Oke, Pak. Nah, jadi dia memahami teksnya itu paham enggak? Mana kadang yang menolak, kalimat yang menolak. Maaf, saya tidak bisa. Harus ada kata-kata kunci bahwa itu penolakan halus. Siswa kelas 2 ngerti enggak itu? Jadi itu yang maksudnya berbasis hot. Tapi kalau mau berbasis hot itu gurunya ini ditiadakan. Jadi siswa mengerjakan. Kan siswa mengerjakan itu kan berarti kerja dia. Mengerjakan ya. Mengerjakan apa? Tugas dari guru. Tapi kalau guru menugaskan, ya kalau mau, kalau enggak. Guru menugaskan siswa, siswanya menolak ya Pak. Siswa tidak menjawab. Tidak hot. Tapi kalau siswa melaksanakan, bukan dia melaksanakan. Melaksanakan apa? Mengerjakan tugas yang diberikan tadi. Nah, itu baru. Yalah Nurul. Inggih, Pak. Nah. Terus. Nah, sekarang yang kontennya ada nggak nih? Konten. Inggih, Konten materi. knowledge-nya di mana? Inggih, ini Pak Atau pemberian. pedagogic knowledge-nya mana? Inggih. Kalau pedagogiknya Pak, mungkin kayak cara menyampaikan pembelajaran dengan strategi atau model Pak. Inggih. Kemudian kalau kontennya mungkin materi ajarnya Pak. Iya. Materi ajarnya itu yang TPACK yang mana? Yang teknologi. Kontennya yang mana? Teknologi kontennya mana? Katanya. Di sini saya ada melampirkan ini Pak, yang link. Linknya berasal dari internet Pak, sebagai materi tambahan selain dari buku siswa dan guru Pak. Oke. Terus sekarang matematikanya mana? Mulai mana matematikanya? Ini Pak. 10. Bertanya jawab mengenai. 8. Nah, guru bertanya mengenai penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya melalui grup WA. Kenapa masih nanya? Enggak Pak, ini untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah dilewati Pak, kayak masa diinti, masa itu diinti. Mengingatkan diinti lah. Itu di mana aja ya Pak ya? Di awal tadi juga menyampaikan sih Pak, cuman kan di sini kayak lampirkan aja karena itu di WA juga bunyinya. Baiknya di apa Pak? Terus menjumlah mengurangnya yang sampai 999 atau 3 digitnya di mana? Maksudnya itu Pak batasan penjumlahannya saja. Karena ini masih iya, itu maksudnya penjumlahan kelas 2 itu sampai 3 digit. 3 digit itu ratusan. Kelas 1 kan sampai 20. Iya. Lalu mau naik kelas 2 sampai 99. 2 digit. 2 digitnya di 2 digit. 2 angka. Ada satuan, ada puluhan. Karena 3 digit, ada ratusan. Oh, inggih. Kan ada ratusan, jarinya tidak cukup. Maka ada prosedural, ada konseptual dan prosedural di dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Ini mungkin cacah aja. Saya tadi baca dia, ini cacah. Tadi. Jadi paling tinggi 999. Begitu 1000 4 digit. 1000 4 digit. Jadi 3 digit. Ini penampilan di sini gimana yang penjumlah mengurang 3 digitnya enggak kelihatan.
Jadi secara apa ya? Materi secara esensial bidang studinya, esensialnya kadang-kadang nyongol, nggak nyongol. Jadi ada istilah prosedur mungkin apa ya? Siswa diberi ya pokoknya yang hot itu jumlah tiga angka atau 3 digit begitu. Sekarang yang nomor 9, siswa memberi jawab. Siswa memberikan jawaban tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah ini ada, enggak guru ini. Siswa memberi jawaban. Jawaban apa? Penjumlahan dan pengurangan dari mana? Dari guru lewat WA. Nah ini termasuk bagus. Tinggi. Kan dia menjawab ya. Bukan guru mengirim WA, siswa mengerjakan. Ya kalau dikerjakan, kalau enggak. Nah, nomor 10 ini untuk ngumpul atau untuk apa? Membagikan link ini. Nomor 10. Ini anu Pak, semacam materi Pak. Guru membagikan malah materi lagi. Tinggi. Materi Isinya penjumlahan apa? tadi. Kalau boleh tahu isinya apa? Materi penjumlahan Pak, penjumlahan dan pengurangan yang itu tadi bilangan 3 digit jarbiah. Nah, urutannya pas lah ini. Nah. Lalu guru menugaskan membaca soal cerita. Bentar Pak, Soal cerita. saya naikkan dulu. Pak. Soal cerita itu, apakah soal cerita itu hot? Inggi Pak, kayak gini kalau misalnya langsung bentuk angka Pak ya, mungkin anak-anak lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita jadikan soal cerita, kayaknya tingkat berpikir anak tuh lebih Pak, kayak lebih tinggi. Soalnya kan misalnya ibu membeli kue sebanyak 5, kemudian Budi meminta kue tersebut 3, kayak gitu kan Pak? Bukan Itu hot angkanya lah. Stop dulu, stop. Itu hot enggak? Itu hot enggak? Inggi Pak. Yunda, itu rutinitas. Itu tidak hot. Mau punya 5 diberikan 2, tinggal ngurangi. Bisa. Itu tidak hot namanya. Cuma dalam bentuk bahasa atau verbal. Tapi soalnya juga tidak hot. Nah sekarang soal hot itu menurut bahasamu kayak bagaimana? Diberitahu saya. Soal hot itu kayak ini Pak, menurut bahasamu aja. Hot itu Pak memerlukan daya pikir tingkat tinggi Pak. Iya tahu tingkat tinggi. Maksudnya tinggi itu kalau TK diberi soal perguruan tinggi gitulah. Enggak Pak, ini kan khusus kelas 2 Pak. Kalau misalnya. Iya makanya kalau kelas 2 diberi soal kelas 5 berarti hot gitu. Kan enggak toh? Makanya hot itu seperti apa menurutmu? Berangkat dari indikatornya Pak, indikator yang sudah memiliki kuantitatif C4, C5, dan C6. Hot. Saya tanya hot menurut bahasamu. Hot itu kayak ini Pak aja, menurut bahasamu aja. Soal hot itu kayak ini Pak. Ini Pak. Nanti mau saya lihat soalmu, evaluasimu. Ini kan tadi pembelajaran hot. Nah, soal hot. Soal cerita mungkin, Pak? Iya, saya katakan tidak semua soal cerita itu hot. Kan punya ini diberikan ke ini, sisanya berapa? Tidak hot. Hot. Naikkan aja deh, naikkan soalmu. Soal apa Pak? Soal evaluasi. Yang matematik. Nomor berapa? Kan udah dimasak. Berarti udah kamu untuk itu masak, kamu mau lagi. Iya Pak. Kalau ini Pak.
Hasil dari ini kurang ini sama dengan hasil dari Karena ini saya tambah ini kan tambah ini kadang sama dengan Bayu mempunyai koleksi sekian, Bayu membeli lagi sekian. Nomor 9 ada masa-masa ini hot atau tidak? Saya tanya. habis. Sayang. Menurut saya hot, Pak. Hotnya di sayang. mana? Letak hotnya di mana? Mohon dibimbing, Pak. Nah, menurut bahasaku nih, menurut bahasaku, soal yang hot itu adalah tidak rutinitas. Ini Bayu mempunyai ini, terus tambah ini lagi, terus ini lagi, itu rutin. Oh, aku kalau ke pasar jalannya selalu ini aja. Sekarang kalau jalannya dialih, pasti bingung sedikit. Bingungnya itulah masalah. Karena bermasalah itulah namanya hot. Tapi tetap santai dia ke pasar. Berarti lain dari yang biasa, Pak ya? Tidak rutinitas. Inggih. Tidak rutinitas itu misalnya kecil-kecilan aja deh. 5 tambah berapa yo sama dengan 7. Rutin itu tidak rutin. Oh iya. Rutinnya itu 5 tambah 2 sama dengan 7. Sekarang 5 tambah berapa yo sama dengan 7. Udah macet otaknya. Karena tidak rutin. Dia harus mikirkan, padahal itu dikurangi. Padahal soalnya penjumlahan, dia mengurangi 7 kurangi 5, 2. Oh, berarti 2 nih jawabannya. Nah, begitu. Hot, ya bahasannya bertingkat lah. Nggak langsung dapat. Dari biasanya, Pak ya. Kelilingnya 20. Berapa luasnya persegi? Kan, sisinya apa ya? Tidak tahu. Kalau kamu bisa tahu enggak? Kalau kelilingnya 20 berapa luasnya? Macet kan? Jadi hot soal itu. Walaupun sudah guru, walaupun sudah calon guru, hot. Paksa mengkirakan dulu keliling 20. Berarti sisi-sisinya itu adalah 5. Berarti luasnya 25. Nah, hot. Berarti Pak, kalau misalnya misalnya Pak ya, ini yang nomor 8 Pak ya, 217 ditambah titik-titik sama dengan langsung hasilnya kita tulis Pak ya? Kayak bisa, gitu Pak? Bisa. Tapi 3 ini kan juga hot, boleh. Makanya saya nanjak nomor 9. Enggih. Karena biasanya 2 ini 3 misalnya. Kan yang mana dulu yang saya pilih lah misalnya. Kan termasuk hot, maksudnya hot yang hot ringan lah ibaratnya. Iya. Tapi kan tidak rutin, rutinnya kan 22, ini 3. Tidak rutinitas kan. Tapi kalau ini karena bacaannya ini bla 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 bla, ini kan rutinitas. 217 tambah 105 berapa? Dapat, tambah lagi, dapat. Iya. Jarang salah karena kan. Inggih, Pak. Misalnya, jadi soalnya pun harus hot. Nah, 10 dengan 9 sama. Tujuannya apa? Tujuannya masalah sehari-hari yang bermasalah. Yang ada masalah. Itu yang dimaksud dengan hot. Nah, sekarang kita hubungi Pak Khairil. Pak Khairil bisa dengar suaraku? Pak Khairil Anwar dengar suaraku? Pak Khairil Anwar mendengar suaraku? Pak Khairil. Apakah sudah bisa? Silakan. Pak Iri, silakan Muji Nurul, silakan. Iya, terima kasih Pak Narno. Iya, baik untuk Bu Nurul. Bu Nurul, langsung aja ya, saya nguji. Iya. Bu Nurul kelas berapa ngajarnya? Ini kelas 2 Pak. Kelas 2. Berarti di kelas rendah. Iya. Melaksanakan tugas, lalu mengirimkan. Terdengar Pak. Iya.
Itu di tujuan pembelajaran itu ada berapa tujuan dan yang dihubungkan itu pelajaran apa aja? Tujuannya ada 4, Pak. Muatan pembelajarannya ada 2, bahasa Indonesia dan matematika, Pak. Bahasa Indonesia dan matematika. Berarti dalam tujuannya itu ada 4 matematika. Ya, Pak. Suara pian putus-putus, Pak. Lek bapaknya. Batal. Tinggi keluar bapaknya. Tujuannya batal. Ya, saya sambung. Tinggi, Pak. Kan Nurul sering banyak baca di modul-modul pedagogik. Ya toh? Ada beberapa tokoh-tokoh atau aliran-aliran yang dibaca. Yang sudah kamu ketahui itu misalnya kayak Brunner, Piaget, gitu. Ejodil misalnya. Ejodil bacalah. Enggak, Pak. Yang paling dikuasai cuma ini, Pak, yang klasifikasi kognitif menurut Bloom. Karena mungkin kebanyakan bergelut itu kan hanya ranah berpikir. Itu C1 sampai C6. Iya. Kalau keterampilan ya K1 sampai K berapa begitu, itu kan belum. Maksudku itu teori belajar yang kamu baca di pedagogik. Di pedagogik itu kan ada teori-teori belajar. Yang nyentel di kepalamu itu teori belajar apa di pedagogik yang ini, yang di PPG ini. Ini Pak, teori behavior, Pak. Teori behavior toh. Sama konstruks. Nah, kalau konstruktivis mau tadi apa tadi? Bentar, Pak ya. Loh, kok nyari-nyari? Yang kamu aja yang nyentel. Ini Pak dengan Bapak apa ya ini Pak? Cung atau 1986. Apa tuh? 1986. Teori konstruk, Pak. Apa? Teorinya apa? Yang kamu paham apa? Ini memahami proses belajar, Pak, kayak pembentukan pengetahuan oleh peserta didik. Terus? Ini kayak lebih ke perilaku ya, Pak ya? Duh, aku nanya kok malah nanya. Belajar menurut konstruktivis itu apa? Itu ada penekanan-penekanan. Ini Pak, memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Enggak, pasti ada kata-kata kunci. Kalau behavior itu banyak mentransfer. Oh ini Pak, ini Pak, peserta didik itu sendiri, peserta didiknya harus lebih aktif selama kegiatan pembelajaran, kemudian aktif berpikir, kemudian menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari, Pak, atau yang sedang berlangsung. Artinya apa? Mengembangkan konsep yang ada pada diri siswa-siswa itu dikembangkan. Ya, itu namanya konstruktivis. Ada konstruktivis, dikembangkan. Jadi mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, yang sudah ada dimiliki. Kita tuh mengembangkan aja, bukan mentransfer. Jadi kita kembangkan. Makanya saya sebutkan tadi kayak mirip apa ya?
Kalau filsafat dapur lah. Filsafat dapur. Maksudnya ini, kamu ke dapur, coba anak-anak masak bebas. Ya udah masak sayur gitu. Yang ada di dapur tuh masak. Rasanya kok pahit. Kenapa rasanya pahit? Bumbunya semuanya dimasukkan. Kalau bumbunya semuanya dimasukkan kan pahit. Artinya dasarnya belum ada. Apa mengembangkannya? Sekarang kalau aku mau masak nasi goreng, berarti sudah ada nasi. Nasinya itu sudah ada. Tinggal goreng aja lagi. Nah, kalau goreng itu supaya enak, siapa yang pengetahuan dia ada? Iya, ditambahin bumbu. Garam tok, garam tok. Dirasai. Wah, nasi gorengnya harat banget. Ya, masin aja. Manis saja, gula saja, pedes saja, karena lombok saja. Lalu dia punya pengetahuan tadi itu dikembangkan. Kok enak banget ya? Apa bumbunya? Ini. Kalau secara saintifik, jadi saintifik tadi, kamu kan tahu ada 5M itu. Terakhirnya itu dia bisa mengkomunikasikan. Ini loh resepku nasi goreng yang paling enak. Filsafat dapurnya tadi. Jadi jangan ditransfer. Coba goreng. Kalau nasinya sepiring tuh makanya garamnya secuprit, sesendok tehnya dikit. Ajinomotonya dikit. Terus ditambahi udang di blender dikit. Itu mentransfer. Disuruh. Nanti rasanya enak, nanti rasanya enak. Nah, nanti rasanya. Nah, itu behavioristik seperti itu. Tapi kalau konstruktivis tidak, hot, bebas ya. Coba masak nasi goreng enak. Yang ada itu, dia berpikir keras, berpikir tingkat tinggi untuk menemukan rasa nasi tadi supaya enak. Nah, itulah menurut saya bahasa saya. Jadi menceritakan ulang teori belajar menurut bahasa saya. Nah, kadang-kadang kayak itu aja sudah menurut belum analisis. Jadi, mahasiswa disuruh menganalisis. Padahal dia yang mengklasifikasi aja mana perempuannya, mana lakiannya. Menganalisis bahasanya terlalu tinggi. Banyak yang saya baca-baca di dalam pembuatan RPP ini bahasanya terlalu tinggi. Padahal cuma mengklasifikasi, membandingkan. Padahal setelah saya tanya, cuma menganalisisnya apa gerang ini? Membandingkan Pak E. Kenapa tidak membandingkan aja? Membanding termasuk menganalisis. Dia tahu panjang dan pendek, kalau nggak menganalisa dulu mana bisa. Tapi kan bahasanya itu jangan terlalu muluk menganalisa, itu kayak ada rumus-rumus analisis. Padahal cuma membedakan laki perempuan. Ya memang kayak menganalisis ya memang, tapi kan hanya ciri-cirinya lakian itu apa, perempuan itu apa, yang kasat mata, oh ini loh laki-laki, oh ini perempuan, bisa membedakan. Itu analisis juga sudah. Tapi bahasa kata kerjanya membedakan. Jangan yang ditampilkan analisisnya bukan, tapi membedakannya aja. Atau sebutkan ciri-ciri perempuan, ciri-ciri laki-laki. Pak Irinya masih hilang ya? Tinggi, Pak. Bisa terus nih pertanyaan. Padahal harusnya berdua. Ya, jadi di dalam saya sarankan tadi yang di dalam matematik tadi itu sebenarnya adalah 3 digit. Lalu kehidupan sehari-hari, pembelajaran yang hot itu kayak apa, lalu soal yang hot seperti apa. Sekarang setelah ujian itu mungkin baru mengerti begitu. Enggak apa-apa. Dan nanti ke lapangan tuh ngerti hot itu apa kalau ditanya. Itu kelihatan bilangan 999 ya. Dalam kehidupan sehari-hari 99 adalah 999 3 digit.
Kalau 1000 4 digit. Masih murah, karena ratusan katanya. Kalau ribuan kan larang. Apa bedanya 1000 dengan 999? Kan cuma 1 perak. Tapi orang sudah tercengang bahwa karena 999 itu lebih murah daripada 1000. Memang lebih murah, beda 1 rupiah. Tapi orang menyebut ini ratusan, satunya menyebut ribuan. Wah, kalau sudah ribuan itu larang, padahal 1000 pas. Wah, ratusan murah banget, padahal 999, sama aja dibodohi. Nah, itulah maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa membanding. Kalau misalnya anu Pang Pak, soal HOTS yang bahasa Indonesia tadi ulun itu Pang Pak. Yang bahasa, yang penting kan tidak rutinitas. Yang rutinitas itu kan, makanya saya katakan tadi, apakah insya Allah itu termasuk kata penolakan halus? Saya bilang. Jawabannya tidak. Jawabannya kan tidak, toh? Maksud penolakan halus, insya Allah? Enggak. Padahal siapa tahu yang mengatakan insya Allah dalam hatinya sana menolak. Ada yang tahu, kalau enggak dia enggak ngomong sendiri. Lalu saya melogikakan, kebetulan karena dengan mengambil anak-anak ini baru analisa, namanya dianalisis. Jadi dari pengalaman digeneralisasi, dari sekian orang mengatakan insya Allah itu ternyata menolak dia, digeneralisasi menolak. Jadi insya Allah aku datang, enggak datang. Enggak datang aja dah, aku sudah berpada insya Allah. Benar itu Pak. Mengeneralisasi. Jadi saya menggeneralisasi bahwa kalimat insya Allah itu termasuk dalam kalimat halus menolak, menggeneralisasi. Tapi jawaban saya bisa dibahas orang banyak, nanti salah itu saya. Tahu aja itu salah. Tapi saya menggeneralisasi dalam bahasa ini termasuk bahasa penolakan halus. Atau bahasa yang halus yang lain juga banyak. Tapi itu menghaluskan, bukan kalimat halus. Menghaluskan ada. Ke belakang menghaluskan. Padahal hendak berak. Maaf aku mau berak, kan terlalu kasar, lalu dihaluskan. Aku mau ke belakang. Jadi sama aja intinya Pak lah, sama dengan kata insya Allah itu Pak lah. Enggak tahu lah. Saya memberi contoh menggeneralisasi kata penolakan. Kan hot. Soalnya memang banyak Pak. Memang banyak Pak yang menggunakan itu, insya Allah, tapi akhirnya yang saya pikirkan di sini adalah berpikir tingkat tingginya. Bukan kalimatnya. Aku beri contoh, berpikir tingkat tinggi mengenai itu termasuk penolakan gitu loh. Artinya berpikirnya sudah tingkat tinggi, hot. Nah, demikian uji kompres hari ini. Karena waktu dan tempat nanti saya kembalikan untuk admin. Tolong ditutup dulu. Oh, ini Pak. Saya stop dulu share-nya ya, Pak ya. Dan kamu tutup untuk diri. Oh, ini. Terima kasih kepada Bapak Hairil sama Pak Sunarno yang sudah membimbing saya dalam uji komprehensif ini. Saya minta maaf Pak atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bapak.